Ya, sangat miris ya. Jadi sebagai orang tua yakin gitu ya, karena pergaulan bebas itu bukan hal yang positif, tapi hal yang negatif ya. Ibu kira SMP atau SMA itu kegiatannya banyak pilihan teman-teman di sekolah, misalnya populer atau kegiatan yang positif, insya Allah itu tidak akan terjadi gitu ya. Dan mereka kan akan tahu batasan-batasan bergaul gitu kan, apalagi dengan lawan jenis diharapkan siswa SMP khususnya di SMP 7 tidak akan terjadi ya. Ya, itu mungkin juga berawal dari keluarga ya, mungkin ada apa namanya keluarga Islam, seperti itu. Kemudian juga dari pergaulan mereka ya, artinya mereka bergaul dengan teman-teman yang tidak positif gitu. Kemudian juga mungkin pengaruh medsos atau pengaruh buku, pengaruh dari media lah ya. Itu bisa saja bahwa itu budaya kan, kalau di medsos itu kan semua budaya dari luar negeri juga masuk ya. Jadi tidak bisa difilter oleh anak-anak kita gitu. Bisa pergaulan bebas itu sepertinya tidak ada dampak positif ya, karena nanti akan mendorong atau nanti menyebabkan bukan ke hal yang positif kalau pergaulan bebas, tapi ya dampak negatifnya banyak gitu. Mungkin nanti akan ada pernikahan dini ya, yang belum cukup umur. Kemudian juga mungkin nanti mereka masa depannya sudah terganggu karena sudah sudah berada di zona seperti itu gitu. Itu dampaknya anak-anak sekolah ikut SE ya, rajin. Kemudian jangan lupa itu tujuh IK-nya ya, harus bangun pagi, beribadahnya, belajarnya gitu. Kalau sudah anak-anak beribadahnya rajin, kemudian belajarnya itu, pasti dia punya cita-cita ke depan yang sudah ada target ya, cita-cita mau apa. Jadi itu perbanyaknya dari segi religius. Kemudian juga diskusi dengan keluarga itu harus banyak komunikasi ya, juga di sekolah harus aktif. Ini kira tidak akan terjadi. Sukses ya kalian ya. Terima kasih Bu. Ya. Permisi Miss, aku perwakilan dari kelompok 2 mau izin wawancara tentang meningkatnya pergaulan bebas di pelajar SMP dan SMA. Oke. Yang pertama, apa pendapat Miss tentang meningkatnya pergaulan bebas di kalangan pelajar SMP dan SMA? Wah, sepertinya banyak pengaruh dari media sosial. Nah, di media sosial itu sekarang banyak diposting aneka kegiatan yang tidak sesuai dengan moral atau nilai-nilai agama kita serta nilai-nilai sosial budaya yang berlaku, dan anak-anak tidak bisa menfilter mana yang bagus dan mana yang buruk, sehingga mereka memilih yang buruk gitu. Itu mungkin penyebabnya yang paling besar. Terus yang kedua, apa penyebab utama meningkatnya pergaulan bebas di kalangan pelajar? Itu sama, itu satu media sosial, kedua juga kurangnya pendidikan agama di rumah sejak dini, juga pendidikan tentang nilai-nilai dari orang tua juga yang sejak dini. Karena kalau sejak dini mereka sudah mendapatkan pengetahuan yang cukup,
Nanti walaupun banyak inputan, masukan yang buruk terhadap dirinya, dia sudah punya benteng yang kuat. Jadi tidak akan mengikuti pergaulan yang buruk. Terus dampak positif dan negatifnya dari pergaulan bebas bagi pelajar gimana, Miss? Wah, pergaulan bebas mah nggak ada dampak positif kayaknya ya. Banyaknya negatif. Satu, secara agama dia sudah melanggar peraturan agama ya, pergaulan bebas nih ya. Yang kedua, berdampak kepada secara psikologis anak itu berdampak negatif ya. Terutama kalau misalnya exposure-nya itu yang negatif, dia akan terus menerus diekspos negatif, maka secara psikologis di kepalanya itu banyak masukan-masukan negatif dan yang tidak bisa dia dia halangin gitu. Yang ketiga, dampak fisik. Dampak fisik apalagi kalau sampai terjun dilakukan pergaulan negatifnya itu, maka dia akan memiliki banyak kerugian yang akan juga berdampak kepada kesehatan dan masa depannya. Jadi solusinya gimana, Miss, biar pergaulan bebas di kalangan pelajarnya itu hilang? Satu adalah pengetahuan agama yang kuat. Kemudian yang kedua, menghindari media-media sosial yang memposting info-info negatif. Lebih baik dia memfollow atau mengikuti info-info yang positif, karena itu banyak sekali info-info positif yang ada di media sosial. Misalnya kalau di Instagram itu banyak info tentang kesehatan yang baik, terus tentang pendidikan, tentang beasiswa, terus kemudian juga banyak lagi info-info tentang pembelajaran ya. Seperti ibu pernah posting ke grup kelas, itu ada tentang matematika, tentang astronomi, banyak lagi. Jadi sebenarnya media sosial itu harus bijaksana. Kalau kita melihat atau menonton hal-hal yang positif dari media sosial tersebut, maka numeriknya tuh akan munculnya itu lagi. Jadi kalau sekali aja kita like atau melihat postingan yang negatif, maka itu lagi akan muncul dan itu akan kamu akan terekspos terus dengan hal-hal yang negatif. Oleh karena itu gunakanlah media sosial yang bijaksana. Makasih, Miss. Sama-sama. Halo, aku Ayasa dari kelas 8A mewakili kelompok 2 ingin mewawancarai tentang meningkatnya pergaulan bebas di kalangan SMP dan SMA. Apakah pendapat Bapak tentang meningkatnya pergaulan bebas di kalangan pelajar SMP dan SMA? Meningkatnya, gimana ya? Kalau menurut aku sih pribadi, ada baiknya tapi ada jeleknya juga. Itu baiknya mungkin dari pergaulan bebas itu anak itu bisa bisa berdikari lah atau mencontoh orang lain, tapi dari segi yang baiknya. Nah kalau misalkan dari jeleknya ya dari sekarang lah anak SMP udah banyak yang ngerokok gitu, itu kan karena dari pergaulan bebas gitu. Nah itu jeleknya mas, sama kan kayak ikut tawuran atau mungkin kayak minum-minuman keras. Nah itulah jeleknya mah gitu. Jadi ada baik buruk. Menurut Bapak, apa penyebab utama meningkatnya pergaulan bebas di kalangan pelajar? Meningkatnya mungkin karena kurang kalau dilihat sama orang tua itu kurang kayak kurang diperhatiin lah sama orang tuanya. Apa saja dampak positif dan negatif dari pergaulan bebas bagi pelajar? Negatif dan positifnya, yaitu yang tadi menurut Mang itu tadi. Nah untuk positifnya itu ya gimana ya? Jadi anak itu bisa lihat jadi cara bergaulnya gitu. Bergaulnya itu yang gimana? Kalau misalkan yang baik itu ya good gitu ya, oke. Tapi kalau yang jeleknya kayak ikut tawuran atau mabuk atau ngerokok, ya itu mah dampak jeleknya lah. Gitu. Menurut Bapak, solusi apa yang paling tepat untuk mengatasi pergaulan bebas di kalangan pelajar?
lebih ke ngadain acara lah di sekolah supaya anak-anak itu nggak terlalu keseringan main di luar. Terima kasih ya. Izin mewawancara tentang meningkatnya pergaulan bebas di kalangan remaja. Apa pendapat AA tentang meningkatnya pergaulan bebas di kalangan pelajar SMP dan SMA? Menurut saya untuk generasi muda tentang pergaulan bebas cukup berbahaya ya, mengingat ada beberapa teman saya juga yang emang sekarang terjangkit HIV. Itu cukup mengerikan, soalnya kan nggak bisa sembuh dan seumur hidup. Terus menurut AA apa penyebab utama meningkatnya pergaulan bebas di kalangan pelajar? Itu lebih ke gaya hidup sih yang sekarang sama mungkin anak-anaknya ya atau Gen Z lah ya, Gen Z rata-rata apa-apa menggampang kayak butuh healing, butuh ini, butuh itu. Jadi terbawa zaman juga ya dari sosial media untuk zaman sekarang. Jadi menurut saya pribadi faktor terbesarnya dari lingkungan dan sosial media. Apa saja dampak positif dan negatif dari pergaulan bebas bagi pelajar? Selain dampak negatif yang saya lihat, dampak positifnya itu pergaulan itu karena kita makhluk sosial ya, biasanya banyak hal positifnya seperti membangun relasi untuk kemudian hari di dunia kerja ataupun juga segi kreativitas dan juga solidaritas lah ya. Kalau kita saling kenal biasanya gampang saling bantu menurut saya. Menurut AA, solusi apa yang paling tepat untuk mengatasi pergaulan bebas di kalangan pelajar? Kalau dari segi dampak negatif mungkin pengawasan orang tua lebih berperan ya. Orang tua mungkin jangan terlalu dimanja untuk anak-anaknya. Kalau misalkan dari segi positifnya ya kita bisa ambil juga pergaulan yang mungkin yang nggak ngejurus ke yang negatif ya. Pergaulannya itu sebenarnya nggak perlu dihilangkan, tapi yang terlalu bebasnya itu mungkin harus ada aturan yang sedikit mengekang menurut saya. Terima kasih. Saya Dehans dari kelompok 2 ingin mewawancarai AA tentang apa pendapat AA tentang meningkatkan pergaulan bebas di kalangan pelajar SMP dan SMA. Menurut saya mungkin pergaulan bebas itu perlu, tapi harus ke yang positif. Positif ya. Negatifnya juga banyak. Positifnya jadi lebih banyak teman, dan juga banyak hal-hal yang baru diketahui. Menurut AA apa penyebab utama meningkatnya pergaulan bebas di kalangan pelajar? Yang pertama mungkin karena sudah punya handphone ya, jadi bisa bermedia sosial dan sebagainya, jadi bisa lebih dekat dengan yang lain. Tiga nih, apa saja dampak positif dan negatif dari pergaulan bebas bagi pelajar? Dampak positifnya ya yang saya bilang tadi, menjadi lebih banyak teman, jadi lebih banyak hal baru yang baru ditemukan. Kalau negatifnya itu tergantung kita bergaulnya dengan siapa, yang kayak gimana gitu. Menurut AA, solusi apa yang paling tepat untuk mengatasi pergaulan bebas di kalangan pelajar? Mungkin jangan terlalu banyak main di luar lah. Kalaupun kumpul misalkan di dalam rumah atau di mana, jangan di luar, karena di luar banyak ini pergaulan bebas yang bisa menyesatkan. Nuna.